Halo, selamat sore. Saya Sebastian Huta Barat. Ini menjadi video pertama saya Oke. setelah ketularan membuat Jadi YouTuber sekarang ya? YouTuber. Oke. Sekarang Bang Jadi, Sebastian jadi YouTuber nih. Ya, kenapa menjadi YouTuber? Ya karena terus terang ini yang di sebelah saya ini juga yang kalau bilang meracuni jadi seperti negatif ya. Menyetrum lah ya. Oke. Kira-kira 3 minggu lalu kami di Mulberry di Lembang dan saya ketemu anak muda ini sedang menerbangkan drone-nya. Ya, jadi kenalan dan akhirnya mendadak saya yang jadi artis. Diwawancara dan ternyata jadi 22 September kemarin tuh itu ya. saya ke Mulberry, ada di Lembang, di Bandung Lembang situ. Terus lagi main drone, tiba-tiba ada yang sok kenal sok deket gitu. Tiba-tiba datang nanya-nanya gitu, terus ya udah taunya nyambung dan sampai hari ini kita berkomunikasi baik dan kita saling menginspirasi. Dan saya menyarankan inspirasi Bang Sebastian ini untuk dibikin satu channel YouTube gitu. Nah, hari ini tuh baru lahir channel YouTube-nya. Jadi jangan lupa subscribe, namanya Sebastian Huta Barat gitu, dan nanti bisa dilihat isi-isinya pasti penuh inspirasi gitu. Dan udah pernah masuk di channel saya juga. Channel saya tuh namanya Abu Marlo. Jadi bisa lihat lah di tanggal 23 September lah, itu saya posting tanggal 23 September kalau nggak salah. Gitu, Bang. Ya. 3 minggu ya sudah ya, 3 minggu dan ya beberapa hari setelah pertemuan itu saya terus terang kepikir ya, jadi dengan alat yang dulu saya pernah beli Bro Marlo, saya pernah beli alat Steadicam yang begitu mahal untuk fungsinya hampir sama lah dengan gimbal ini kan. Tapi waktu Bro Marlo pakai itu kok ya simple, kecil sekali. karena mungkin fokus kita tuh, ya saya pribadi ya Bang, fokus kita tuh lebih di kontennya Bang. Oke, berarti kan konten itu isinya. Tapi kan maksudnya kontennya bagus pun ya gambarnya jangan jelek-jelek amat lah. Minimal 1080p lah ya gitu. Nah makanya pas kemarin Bang Sebastian nanya peralatannya harus apa aja. Ya aku cuma cerita bahwa aku cuma perlu gimbal, handphone, selesai gitu. Karena sesederhana itu sekarang kita bisa bikin konten karena ya balik lagi karena tujuan kita adalah kontennya lebih kepada inspirasi, lebih kepada isinya. Jadi saya rasa nggak usah terlalu yang fancy, toh dengan satu handphone aja kita bisa menginspirasi siapapun gitu Bang. Kan less is more, simple itu oke gitu. Kita simple-simple aja. Dan memang saya lihat juga nantinya jangan-jangan semua orang akan punya televisi ya, nggak perlu lagi harus mengundang televisi besar-besar dengan peralatan yang canggih. Hanya dengan apa yang kemarin Bro buat tentang ngobrolan kita pizza andaliman itu benar-benar sangat menginspirasi banyak orang dan ada yang menjapri saya, WA saya, dan dari situ baru saya kan belum pernah kenal dengan Abu Marlo. Ternyata teman saya ini, nggak tahu Abu Marlo, saya nggak tahu, ketinggalan. Saya jarang nonton TV Bro. Iya. Jangankan abang, saya juga nggak pernah. Jadi terima kasih Bro. Abu Marlo ini adik kelas saya di Unpar, dari Fakultas Ekonomi ya. Aku Fakultas Ekonomi. Ya. Tapi dari pembicaraan pertama ada hal yang menurut saya sangat menarik bahwa semakin kesini orang tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok. Iya. Sensitif kan biasanya agama, suku itu kan sangat sensitif. Tapi pertemuan kita pertama kemarin itu rasanya cair sekali. Nggak nanya Bang orang mana gitu ya, nggak nanya agamanya apa gitu ya. Karena ini aku punya slogan Bang. Apa tuh? Bagimu agamamu, bagiku kau saudara. Ini slogan aku nih. Ya, jadi saya setelah ngobrol itu Bro Marlo, terus terang saya browsing akhirnya kan. Itu siapa ini Bro? Mungkin bisa kali dikit Bro Marlo kasih gambarnya, karena memang ternyata Bro dikenal sebagai magician tapi juga dapat gelar sebagai ustadz. Kaget juga saya. Magician itu kan diganti dengan sulap dengan Google tuh memang kadang-kadang gini Bang, apa yang dibicarakan dengan kenyataannya tuh kadang-kadang agak jauh gitu. Jadi kalau saya dipanggil atau disebut ustadz tuh kejauhan. Apa dong? Tapi sebagai pembicara ya. Tapi dicapnya itu sangat
concern dengan rohani, Iya. membicarakan hal-hal yang positif, Iya. dan itu diikuti banyak orang. Iya. Diikuti banyak. Itu apa sebenarnya nama acaranya apa? Aku tuh bikin acara namanya Dialog Positif, Bang. Dialog Positif. Nah, cuman balik lagi kan penyematan sesuatu itu kan nggak pantas kalau sekarang aku ngomong bahwa aku adalah gitulah kira-kira. Tapi kan kalau pandangan orang mau menyebut kita apa kan ya terserah gitu kan. Nah, jadi orang sebenarnya yang menyebut. Orang yang menyebutnya. Jadi aku nggak pernah mendeklar aku ustadz loh atau aku ahli agama atau aku rohaniawan gitu. Enggak juga gitu karena jadi dialog positif itu ya. Dialog positif. Dan bukan hanya agama tertentu, itu memang siapa saja. Nah, karena kita bicara dialog positif, apapun yang positif kita bahas di situ. Right. Nah, karena kan positive things itu. Nah, mungkin kalau aku mau introduce ya, aku entertainer aja sih, Bang. Aku adalah orang yang senang mengentertain orang. Gitu. Jadi kalau mau disebut sebagai apa ya cukup dengan entertainer aja. Nah, dengan host beda nggak? Host itu bagian kecil dari entertainer. Right. Kayak jadi kalau ada dokter umum, host itu dokter spesialisnya. Gitulah kira-kira. Nah, karena basic aku magician, jadi aku udah hampir 15-20 tahun bergelut di bidang magic, the art of magic gitu. Jadi ya yang melekat ke namaku sekarang ya magician sebetulnya. Nah, cuman karena di beberapa waktu ini kita lebih banyak saya lebih banyak berkecimpung di jadi gini, aku lebih banyak research akhir-akhir ini, Bang. Research. Magician. Research. Karena kemarin aku terakhir mau nyelesain si sekolah rencananya. Aku mau nyelesain sekolahku, jadi mengambil bidang. Jadi gini, aku dulu S1 di Unpar. Ekonomi. S2 di MBA ITB. MBA bisnis. Jadi aku ngambil MBA ITB. Nah, kemarin aku rencananya mau ngambil entrepreneurship lanjutan. Rencananya aku mau nyelesain si doktoralnya ini rencananya di Masri rencananya. Di Belanda. Di Belanda. Nah, cuman aku kan perlu riset dulu nih. Jadi aku bikin pra-riset untuk bahan disertasi dan seterusnya gitu. Dan si hasil riset ini mengacu kepada beberapa hal yang aku teliti itu lebih kepada akhirnya ujung-ujungnya lebih kepada manusia. Intinya ke manusianya gitu. Nah, core dari manusia itu apa? Spiritual. Nah, akhirnya aku ini kalau diceritain panjang banget, Bang. Kita mungkin bisa bikin 2 seri nih untuk ngomongin ini sendiri gitu ya. Tapi poinnya adalah dari tahun 2010 aku keliling Indonesia untuk 2010. Dari 2010. Setelah menyelesaikan MBA itu tadi ya. MBA selesai 2008. 2008 selesai. Magician kapan? Magician itu 2000 itu tuh selesai MBA tuh langsung aku TV tuh waktu itu. The Master di RCTI waktu itu. Jadi terus 2009. kenapa sampai terpikir mau ngambil sekolah lagi, apalagi yang mau dicari sebenarnya? Aku waktu itu dapetin satu research yang menurut aku menarik sekali gitu. Jadi gini, Bang, entah kenapa aku dari lama gitu ya, aku tuh concern sekali terhadap bidang-bidang kemanusiaan, Bang. Jadi concern aku di bidang kemanusiaan ini poinnya juga aku concern di bidang pendidikan gitu. Nah, kemanusiaan, pendidikan, yang aku berpikir bahwa masyarakat kita tuh ya intinya kita harus membuat gimana caranya sistem pendidikan lebih baik. Itu poin pentingnya. Nah, salah satu bagaimana membuat sistem pendidikan lebih baik adalah bagaimana kita menemukan passion, artinya menemukan diri. Tapi goalnya adalah pendidikan. Goalsnya adalah pendidikan. Karena kan apapun itu kan perbaikan semua datang dari pendidikan ya. So hubungannya dengan S3 itu ada hubungannya? Ada hubungannya karena aku entrepreneur. Dan seharusnya ketika kita berbicara entrepreneur, Indonesia ini kan luar biasa besar, luar biasa kaya. Harusnya entrepreneurnya tuh banyak, Bang. Cuman kan sekarang less than 5% lah. Aku nggak tahu data terakhir, cuman ya sedikit sekali lah gitu. Kurang dari 5%. Dari masyarakat 250 juta ya? 200 something lah, 250 something. Nah, karena habitsnya adalah kuliah nanti mau kerja di mana? Metode pendidikan kita itu memang umumnya seperti itu. Kebanyakan kebiasaan. Jadi jarang sekali yang berpikir bahwa selesai kuliah mau bikin apa nih? Nah, karena latar itu Marlo mau berpikir apa nih? Salah satunya karena latar belakang itu kita harus memperbaiki kesadaran entrepreneurship kita. Dan yang paling penting ketika kita menyadari entrepreneurship kita lebih baik lagi, berarti kan ini akan mencakup banyak aspek untuk diperbaiki, Bang. Ekonominya juga pasti diperbaiki, pola pikirnya harus diperbaiki, pendidikannya harus luas diperbaiki. Sekali dong. Luas banget. Tapi padahal dokter itu kan sebenarnya lebih ke mengambil spek yang spesifik. Spesifikasi aku lebih kepada si human base-nya, mengenal diri gitu.
Oh, jadi bukan lagi entrepreneurnya tapi berbasis ke orangnya. lebih Berbasis ke pengenalan orangnya. kepada- Bagaimana berentrepreneurship dengan based on passion gitu. Nah makanya aku kaitin sama spiritual way gitulah kira-kira. Itu sih Ya, poinnya. jadi memang mungkin nggak bisa satu sesi nih, Pak. Tapi nggak apa-apa, biarlah ini menjadi pembuka Kan ini opening. prolog. Opening, prolog. Lulus nggak sih? Ini YouTube pertama nih. Oke, cukup oke. Oke, baik. Gimbalnya baru gitu ya, tempatnya suasananya oke, Ya, oke. ngomongnya juga udah oke, ya oke lah. Ya. Mantap. Untuk Oke. first episode oke. Jadi, Gitu. terima kasih pemirsa, ini menjadi YouTube pertama kita. Iya, iya. Dengan akun yang dibuat oleh Bang Marlo. Jadi Yang buatnya juga saya. terima kasih Bang Marlo. Oke. Jadi Ya, nanti kan sesama pemain YouTube kan harus saling membantu, mantap, gitu ya kan. terima Hidup itu kasih. berkolaborasi bukan berkompetisi, Bang. Itu poinnya, Bang. siap. Jadi nantikan YouTube selanjutnya. Oke, jadi kita akan kembali lagi ya. Kembali lagi. Oke, so jangan lupa subscribe nih YouTube-nya Bang Sebastian Huta Barat. Diklik subscribe-nya. Subscribe dan lonceng. Oh, loncengnya di-klik ya supaya nanti kalau Kenapa kalau lonceng itu kenapa? kalau lonceng setiap ada videonya baru Abang, semua subscribernya tahu bahwa ada video baru gitu. Subscribe dan lonceng. Dan komen juga boleh, banyak-banyakin komen. Komen juga. Oke. Oke. Nantikan kami di YouTube selanjutnya. Thank you.